Nah, sekarang kita akan coba percantik halaman daftar events ini. Kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya akan menambahkan internal CSS aja kali ya. Saya akan tambahkan setelah link bootstrap. Kita akan tambahkan style. Di sini saya akan set body-nya dulu. Saya akan set untuk background color-nya yaitu linear gradient. Kalau teman-teman mau custom sendiri juga boleh ya. Tapi kalau mau ikuti styling punya saya juga boleh-boleh aja. Nah, di sini to right, kemudian di sini saya akan berikan nilainya adalah E3, F2, FD seperti ini. Kemudian FF atau putih. Teman-teman juga sebenarnya kalau value-nya seperti ini bisa di shortcut sih. Jadi FFF seperti ini juga bisa. Asalkan tadi apa namanya si value-nya itu sama ya, 6 karakternya. Bisa di shortcut menjadi FFF kayak gitu. Terus di sini saya ingin font family-nya itu adalah Sigoi ya, Sigo UI. Kemudian untuk font selanjutnya apabila tidak terlihat dengan baik adalah Tahoma, kemudian Geneva, Verdana, dan terakhir kalau misalkan semua fontnya tidak terlihat, ya tentu saja dia sans serif bawaan daripada si Bowsers. Saya akan coba back ke sini lagi, saya akan reload. Nah, ini sudah mulai berubah ya font-fontnya juga. Oke, sekarang saya akan styling yang daftar events, berarti H2-nya. Saya styling di sini H2 untuk posisi dari bawah, sorry, dari tulisan daftar events ke atas adalah 30 pixel. Sekarang saya akan reload. Nah, sudah ada ya posisi dari daftar events ke atas 30 pixel. Kemudian untuk warna teksnya, berarti color, saya akan gunakan berapa ya? 2C, 3E, 50. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, nah ini sudah berubah. Oke, 2C, 3E, 50. Kemudian untuk font weight-nya atau ketebalannya saya akan set tebal. Bold. Reload. Nah, ini sudah tebal. Oke. Kemudian kita styling si chart-nya atau kartunya atau box-nya lah ya. Kita styling chart. Oke, saya akan menambahkan border radius, tapi sebelumnya saya ingin tidak ada garis tepi ya. Oke, ini saya reload. Ini kan ada garis tepi nih. Nah, saya set border tone itu supaya ngilangin baris tepinya. Garis tepi, sorry, garis tepi. Saya reload. Nah, garis tepinya udah hilang ya. Terus saya ingin tambahkan sedikit kelengkungan di semua sisi supaya nggak tajam. Sebesar 15 pixel mungkin. Kalau teman-teman mau kasih value lain juga boleh. Saya reload. Nah, udah nggak terlalu tajam ya. Oke, atau nggak kelihatan? Atau saya set 25. Saya reload. Nah ya, udah kelihatan lah ya. Nggak terlalu tajam. Terus saya ingin membuat bayangan box shadow. Di sini 0, 10 pixel, 25 pixel. Kemudian RGBA-nya di sini 0, green-nya 0, blue-nya 0, kemudian opacity-nya saya set 0,08. Oke, saya coba reload lagi. Nah, jadi ada bayangannya ya. Kelihatan lah ya, mudah-mudahan. Oke, atau saya 0,01 deh, biar kelihatan opacity ya. Nah, kelihatan lah ya. Oke, terus di sini saya ingin menambahkan efek transisi. Misalkan jadi besar gitu ya, pas kita sorot. Kita bisa menggunakan transform. Transition, transform di sini 0,2 IEC. Sorry, 0,2 second IEC. Oke, sekarang kita reload. Nah, ya. Oke, transition, transform.
Ini sudah. Sekarang saya akan tambahkan card hooper. Jadi waktu si cardnya itu disorot sama mouse gitu, dia nanti akan muncul si efek transformnya baru ya. Nah, kita akan implement si efek transform yang udah kita buat di transition di atas. Kita akan translate dia ke arah atas ya. Sumbu Y sebanyak minus 5 pixel. Sekarang kita akan coba reload. Nah, dia akan ke atas ya. Kan sumbu Y itu di atas ya. Kalau sumbu X di samping. Tapi kalau teman-teman mau pakai transit X juga boleh aja sih. Nah, dia akan menggeser sebanyak minus 5px ke atas. Mengapa minus ya? Kalau teman-teman belajar sumbu X sama Y kan di bawahnya itu minus. Makanya dia naik ke atas gitu ya. Kenapa jadi belajar matematika ya? Oke. Kemudian setelah itu saya ingin styling si image-nya, card image top-nya. Card image top. Oke, saya akan set untuk border top lap-nya. Top lap radius-nya saya akan beri 25 pixel. Oke, sekarang saya coba reload dulu. Nah, ini. Oke, kemudian saya akan set juga untuk yang sebelah kanannya. Nilainya sama, yaitu 25 pixel. Kita reload. Nah, ya, ini gambarnya. Oke, di bawahnya nggak ada ya, nggak ada lengkung-lengkungan. Jadi intinya saya ingin mengikuti si gambarnya punya lengkungan, tapi untuk yang gambar di sini nih atau bagian ini dia nggak ada lengkungannya. Makanya saya hanya set kiri dan kanannya saja. Kemudian untuk tingginya saya akan set 200 pixel supaya tidak panjang seperti ini. Saya reload. Nah, oke, ini agak sedikit gepeng gambarnya. Nah, teman-teman bisa memperbaikinya dengan menggunakan objek fit kemudian cover. Jadi supaya tidak gepeng seperti itu, saya reload. Nah, ya jadi seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah card image stop, saya akan set untuk card title ya. Oke, card title. Di sini untuk font size-nya 1,25 rem. Coba saya reload. Nah, ini sudah 1,25 rem. Terus untuk tipenya adalah bold. Oke, saya reload. Nah, ini sudah tebal ya. Kemudian untuk color, untuk warna fontnya atau warna hurufnya, saya akan coba set misalkan 34495E ya. Nah, saya reload. Nah, oke, jadi nggak terlalu hitam, nggak terlalu abu-abu. Setelah itu, setelah card title, saya akan set styling untuk teksnya, card text. Card textnya di sini. Untuk font size-nya tentu saja berarti dia lebih kecil ya daripada judul. Sini saya akan coba set 0,95 rem. Kemudian untuk color-nya adalah 55555. Nah, karena ini value-nya sama semua, teman-teman bisa berikan shortcut sehingga cukup 55-nya 3 kali. Itu sama aja ya. Itu hanya shortcut. Oke, saya coba reload. Nah, sudah ya. Warnanya juga sudah berubah. Ukuran fontnya juga sudah lebih membaik, lebih kecil gitu. Setelah card text, saya akan set untuk si button ya. Oke, walaupun sudah ada bawaan daripada Bootstrap, tapi tetap saya akan styling saja. Oke, nah di sini btn primary. Saya akan set background color-nya menjadi 2A, 2A, 9D, 8F. Oke, saya coba reload. Nah, seperti ini. Beli ciket. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada garis tepinya, warna biru-biru, kelihatan lah ya. Saya mau hapus garis tepinya, berarti border none. Oke, kita hapus garis tepinya. Nah, udah nggak ada. Terus saya ingin menambahkan efek hooper ya, kalau buttonnya disorot, walaupun udah ada bawaan daripada Bootstrap, tapi saya mau custom sendiri. Ya, saya custom lagi untuk background colornya. Ketika disorot si buttonnya, saya akan berubah dia
menjadi warna 21867A. Oke, saya coba reload. Nah, ya. Jadi agak gelap ya waktu disorot. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk styling si button ini ya, button logout ya. Walaupun dia juga ada bawaan bootstrap, tapi saya pengen percantik lagi. Ya, saya akan styling si BTN Danger-nya. BTN Danger. Danger. Di sini background color-nya saya akan set berapa ya? E74 C32. Kemudian saya tidak ingin ada garis tepinya, saya set sebagai 0. Kita reload. Nah, udah agak beda ya warna buttonnya juga. Terus seperti biasa saya akan hover si BTN Danger-nya. Hovernya lagi-lagi hanya untuk mengganti background color ya. Di sini saya akan set beliau menjadi C032B. Jadi lebih orange-nya lebih gelap ya. Saya reload, saya sorot. Nah, sudah berubah ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, kemudian kita styling untuk yang event meta ini. Oke. Event meta. Untuk font size-nya saya akan set 0,9 rem. 0,9 rem. Kemudian untuk colornya adalah 333. Saya akan reload. Nah, sudah seperti ini. Terus setelah itu nah di sini juga ada custom CSS. Saya akan tambahkan logout BTN, logout button. Untuk posisinya kan di sini ya, sebelumnya saya ingin berada di sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa menggunakan CSS property yaitu float dengan nilainya adalah right, kanan. Kayak begini. Kita coba reload. Nah, dia pindah ke sini. Ya, ke kanan. Kemudian saya akan kasih margin topnya itu sebesar 10 pixel. Jadi nggak begitu jomplang ya. Ini kan kayak jomplang banget nih ya. Tuh. Oke, saya kasih di sini. Margin topnya 10 pixel. Sekarang saya coba reload. Nah, ya, udah nggak terlalu jomplang. Sip. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk halaman daftar event. Jadi nanti saya logout dulu ya. Ketika user login sebagai pembeli tiket ya atau user biasa, dia akan diarahkan ke halaman, ini harusnya diarahkan ke halaman dashboard ya. Kita perbaiki dulu. Oke, teman-teman bisa ke sini. Kemudian ke bagian index.php. Oke. Nah, ini harusnya dia diarahkan ke halaman bentar, ke halaman users events ya. Harusnya user events sekarang. Ini teman-teman bisa hapus, bisa ganti users events. Nah, karena memang yang indeks PHP kan sebelumnya hanya digunakan untuk uji coba aja ya. Oke, untuk uji coba memastikan bahwa kita benar-benar menangkap sessionnya. Itu kan di beberapa video sebelumnya sudah saya buat. Makanya ini ada file index PHP. Tapi untuk sekarang, di bagian root index PHP, teman-teman arahkan ke events.php. Oke, sekarang saya akan coba kembali lagi ke sini. Saya reload dulu. Saya akan login lagi. Sebagai user biasa, saya login. Nah, dia akan diarahkan ke daftar events. Jadi nanti user bisa melihat event apa aja sih yang akan mendatang. Kemudian nanti dia bisa beli tiket. Nah, di next video kita akan buat fitur untuk beli tiket ini.